Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ala al-fadaili wal karamat. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal wunuh wal rusuh wa salaha jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadbir wa nafa'a wa intifa'a wa ibadata wa istifadata wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtiga'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amma ba'du, para bapak yang teramat mulia, para bunda yang Allah sayangi, segenap pengurus DKM yang Allah muliakan, mudah-mudahan dalam mengabulkan masjid, dalam mengurus masjid, dalam memaintain masjid, dalam mengatur masjid, Allah jadikan para haji hadisi Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap para tuan imam, para marbot, para muadzin, mudah-mudahan juga dalam mengabdikan dirinya di masjid, selain mendapatkan pahala juga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagi yang teramat indah, kita masih diberikan kenikmatan, bukan hanya diberi tetapi nikmat tak terhingga dan tidak berhenti. Itu nikmat kepada kita, nikmat hidup saya, nikmat hidup, umur ini tidak bisa diuangkan. Nikmat jangankan nikmat umur, nikmat pandangan mata saja tidak bisa dinilai dengan uang. Nikmat nafas, ditarik oksigen, dikeluarkan gas racun karbon dioksida juga tidak bisa dinilai dengan uang. Belum pendengaran, belum wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Belum nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Belum nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak, nikmat cucu, nikmat mantu, nikmat jabatan, nikmat kedudukan. Maka tiada kata yang paling tidak bisa mewakili dengan ucapan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustadz, sekarang anaknya sudah S3. Alhamdulillah ya Allah, Pak Ustadz sudah membeli rumah lagi, real estate. Alhamdulillah, tapi sholat enggak, itu alhamdulillahnya bohong. Alhamdulillah Pak Ustaz, badan sehat. Oh, kalau lari, apalagi mohon maaf tentara, kalau lari jagonya udah wajib. Tapi nggak nyampe-nyampe ke masjid, angkat kurban, barbel ya, barbel 40 kilo, ngangkat takbir aku. Tapi bukan di sini, bukan. Maka alhamdulillahnya itu namanya bohong. Maka mudah-mudahan para bapak dengan duduknya kita di tempat yang mulia, setiap langkah kaki kanan adalah ampunan atas dosa dan maksiat. Setiap langkah kaki kiri diangkat derajat oleh Allah. Langkah kaki kanan ampunan dosa. Maka semakin jauh rumahnya atau masjid, semakin banyak ampunannya. Kalau bisa putar dulu di situ, lapangan baru. Ya, artinya kalau yang jauh tambah banyak pahalanya, apalagi yang dekat nempel dengan masjid. Belum setelah itu kita berwudu. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa dia berwudu kemudian juga memperbagus wudunya, kemudian disolli rakaatain, 2 rakaat sholat, kemudian setelah itu sholat berjamaah, kemudian dia mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, diakhiri 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kharajat dhunubuhu minal wajhi. Rotok gitu Pak, luntur bukan pakai apa ibu, pakai facial Faisal
Faisal spesial Faisal, bukan kaki yang luntur tetapi menjadikan dosa-dosa dari wajah, dari kuping, dari telinga, dari mulut, jatuh dari tangan, dari kaki, semuanya berjatuhan. Maka istilah glowing itu bukan hanya glowing wajahnya, tetapi juga glowing wajah dan hatinya karena dosa terlalu banyak. Bukan bapak dan bukan ibu yang dosa, saya yang paling banyak dosa. Maka peluang-peluang itu dimanfaatkan oleh Bapak. Berapa yang teramat mulia, curahan sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kiranya selamanya kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suatu saat akan pulang, tidak ada yang membela kita, tidak ada yang menjadi benteng kita, tapi paling tidak ya Rasulullah, ya Habibullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkenan Engkau baginda Rasulullah membela kami, memberikan syafaat kepada kami nanti, menolong kami ketika kami berada dalam pertanyaan, dalam hisab, dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya para bapak, para bunda di tempat yang mulia ini menjadikan asbab berefek keberkahan, kemuliaan. Keluarga kita yang ada di rumah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang sedang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang sedang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang sedang punya cita-cita Allah sampaikan cita-citanya, yang sedang punya tagihan macet Allah lancarkan, yang punya bisnis Allah mudahkan. Dan setiap kalimat kehendaknya Allah tunaikan ya Allah. Mudah-mudahan haji semuanya, umroh semuanya. Mudah-mudahan juga anak cucu mantu kita yang sekolah, yang kuliah, yang pendidikan, yang pesantren jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan suatu saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Para bapak, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah, riwayat dari Imam dari Abdullah al-Attaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dawa'ul qalbi khamsatun asya'a. Dawa'ul qalbi utawi obatnya hati. Dawa, obat itu bahasa Arabnya minimal ada dua. Satu syifa, yang kedua dawa. Syifa maka artinya obat, tempat untuk berobat, bahasa Arabnya mustashfa. Mustashfa angkatan udara, mustashfa angkatan darat, itu disebut mustashfa, rumah sakit. Apa bedanya dawa dengan syifa? Kalau syifa itu artinya adalah penyakitnya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Syifa itu penyakitnya kelihatan atau tidak kelihatan. Kalau dawa penyakitnya tidak kelihatan tapi terasa. Gimana ya? Ini ada orang, mohon maaf, kurus tapi sehat. Kurus, oh ternyata hatinya sakit karena nggak kurang makan, banyak pikiran, akhirnya jadi kurus. Nah, Islam membimbing itu dawaul qalbi. Ada juga yang namanya penyakit hati. Penyakit hati itu banyak sekali, Pak Imam Ghazali merincinya itu. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marado. Hatinya manusia kadang-kadang menjadi sakit. Ibu, Bu, ibu harus dikasih itu lagi, harus dikasih pantun sama saya. Daun salam di bulu gelatik.
Daun salam dimakan dulu gelatik, ibu yang jawab salam tambah cantik. Daun salam di daerah Peluit, yang jawab salam mudah-mudahan habis ngaji nemu duit. Oh, berilah duit, amin. Ibu hadirat rahimakumullah, cinta adanya di mana? Pusing adanya di mana? Kepala mempunyai hati. Dendam adanya di mana? Bahagia adanya di mana? Benci adanya di mana? Hati semuanya. Sebel adanya di mana? Di hati. Ya Allah. Rindu adanya di mana? Kangen adanya di mana? Semua di hati pangkalnya. Maka ketika hati ini terganggu, masya Allah, gundah-gulana. Pikiran bawa jalan pakai mobil pengennya, wah serak-serak. Ada ustaz galak kalau ceramah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ustaz galak ceramahnya. Bilang, Kiai kenapa itu? Biasanya landai-landai aja. Iya, kita lagi berantem sama istri. Ada salah di rumah. Berantem sama istri bawa ke masjid. Jadi hati ini kadang-kadang resah dan gelisah, gundah dan gulana. Terus bagaimana caranya obatnya? Nah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia masyhur, tapi kadang-kadang masya Allah jasa-jasanya kadang-kadang terlupakan. Yang paling pertama kata beliau, amat hati itu qiraatul Quran. Apa Pak? Baca Quran, bitadaburi dengan maknanya. Kata para ulama, para bapak, haknya Quran, sekali lagi, haknya Quran itu minimal 100 ayat dalam sehari. Haknya Quran harus baca Quran minimal 100 ayat dalam sehari. Makanya penghafal pun, kalau ibu bapak membaca 100 ayat di dalam satu hari, itu insya Allah 2 bulan hatam. Dibagi sekarang 5 kali waktu sholat, berarti satu habis waktu sholat itu sholat subuh misalnya 100 dibagi 5, 20 ayat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ila waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وعباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون. Ada 1 menit kan? Halo? Ada nggak 1 menit? Nggak ada. Dari tadi saya kelihatan tadi jam 5 lebih 19. Sekarang baru berubah jadi 20. 20 ayat 1 menit. 20 ayat 1 menit. Coba sekarang scroll TikTok. Oh, pakai pola. TikTok. Oh. Halo? Ibu ada yang suka scroll TikTok? Ada. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, apa lagi? Instagram, Telegram, kilogram. Kalau zaman kemarin tahun 90 ada namanya cek and recheck, kabar-kabari, WhatsApp, Internet Facilities, Senang Layak, Gosok, Gosip, Bibir Plus, Kiss Plus, Iset Pagi, Iset Siang, Was-Was, Silent, Expose, apalagi Iset sudah apa diapalin. Kira-kira kalau ngomongin orang berapa jam? Kira-kira kalau catur, kira-kira kalau apa jisok masuk, maksudnya jisok itu hiji kosong masuk 50 balak 6 kiu. Terus apa? Mantap. Kedengarannya
ada kopi. Ngaji kalau Ibu, waktu akan ditanya. Bukankah kita disindir oleh Allah? Panjenengan hafal semua ayatnya, familiar, senang suka baca. Tsumma latus'alunna yawma idzin. Tsumma kemudian latus'alunna, lamnya lam taukid. Sa'ala yas'alun soal latus'alunna punya taukid fakilah, lamnya lam taukid. Pasti ditanya. Apa yang ditanya? An umrihi. Belum anak kita sebelum kita itu melangkah nanti di yaumul kiamah, turun nanti di yaumul kiamah, turun diadili di KPK. Di KPK bisa 22 jam MBG itu kan belum ditahan, belum apa-apa, ditanya diinterogasi oleh pihak keamanan saja merupakan siksaan. Lelah luar biasa. Ditanya an umrihi, umur itu yang 40, yang 50, yang 60 dipakai apa? Jadi kalau haknya Quran itu tadi adalah 100 ayat dalam sehari dibagi 5 waktu sholat, berarti habis sholat 20 ayat itu haknya Quran. Asalnya bacaan Quran itu itu kan wajib fardu kifayah. Fardu kifayah itu begini. Kalau dari satu kampung itu ada yang fasih baca Qurannya bahkan sampai hafal Qurannya, maka satu kampung itu tidak berdosa. Ada satu orang yang hafal Quran, ada satu orang yang jago Quran, maka satu kampung itu tidak berdosa. Tapi kan terkena dengan kewajiban lain. Apa kewajiban lain? Sebagai wajib ainiyah fardu ain, sholat. Semua kalau sudah mukallaf wajib sholat, sudah balik wajib sholat. Syarat sahnya sholat adalah baca Fatihah. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna sholatnya, bahkan mohon maaf tidak diterima sholatnya kalau baca Fatihahnya tidak benar. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diskresi ditekan. Iya, dibacanya harus begitu. Karena double itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena enggak ngaji, enggak belajar ngaji, bacanya jadi begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kamus bahasa Arab, iyyaka na'budu, iya hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saya meminta. Tapi karena nggak ada tasdidnya, nggak ada syidahnya, nggak ada penekanannya, ya karena artinya, maknanya jadi berubah. Hanya kepada Engkau matahari saya menyembah, dan hanya kepada Engkau matahari saya meminta. Gara-gara tasdid. Makanya di dalam surat Fatihah, di dalam Safinah itu surat Fatihah itu ada berapa tasdid? Ada 14 tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qofnya harus selalu beda qaf dengan kaf. Mustaqim, tapi karena saking pasihnya sampai pecah mustaqim, biasa aja keles. Kita yang paham, karena itu mohon maaf, Al-Quran beda dengan Quran. Berubah mana? Lain syakartum apa lain sakartum? Kalau lain syakartum, bersyukur kita, la azidannakum, ditambah nikmatnya. Tapi karena ada lagi lain sakartum, sakaru yasguru syukron. Sakaru itu artinya mampu. Kalau nggak ada titiknya di atas, titiknya 3 di atas itu namanya syak. Kalau tidak ada titiknya namanya sin, biasa sin kecil. Biasa bacanya. Mari kita bersyukur, bukan bersyukur pakai syak. Kalau bersyukur, mari kita bersyukur, berarti mari kita mabuk. Sakaru kan mabuk, tapi
MC, hati-hati ini mohon sudah jadi MC. Ini ngaji, ini ilmu. Atau para pejabat yang suka sambutan, alhamdulillah, salah itu alhamdulillah, alhamdulillah, pakai hak. Di kota kamu bisa pengalaman suatu saat saya undangan ceramah ke daerah Demak. Sampai assalamualaikum, sampai khotibah ditinggal sama jemaah. Saya nanya ke Kiai, kamu itu orang-orang di kampung di Demak, mohon maaf ya bukan masalah yang suka kali hafal Quran, iya, itu ibu-ibu, itu banyak yang hafal Quran. Dan kalau mereka punya pendapat begini, pembukaannya saja sudah salah, baca pembukaan, baca Qurannya sudah salah. Bagaimana dia bisa baca kitab? Bagaimana dia bisa mengartikan Quran? Bacanya aja salah. Detailnya sih berentet. Balik lagi. Jadi haknya Quran adalah minimal 100 ayat. Ibu punya halangan, ada halangan ibu seminggu dalam sebulan, paling tidak 3 bulan ibu hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, diantaranya baca Quran dengan artinya akan menyambulkan jadi obat ditadaburi, apalagi tengah malam. Ibu yang suka baca Yasin malam Jumat, tadaburi Yasin, bukan hanya Yasinnya saja. Yasin, Yasin apa? Yasin adalah nama Nabi Muhammad menurut para ulama tafsir. Salatullah, nih kalau salawatan, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin. Berarti Yasin adalah Nabi Muhammad, Toha Nabi Muhammad. Makanya Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang teramat bijaksana. Innaka, sesungguhnya panjenengan, ada kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Karena tadi dipanggil Yasin. Innaka, sesungguhnya engkau, iku, ada khabar dari inna, iku laminal mursalin. Laknya itu lak taukid. Nah, lam taukid dibacanya pendek, jangan dibaca begini. Innaka laminal mursalin. Bisa-bisa kita murtad itu gara-gara dibacain panjang. Laminal mursalin. Kenapa? Sesungguhnya engkau bukan utusan, sungguh engkau bukan nabi, sesungguhnya engkau bukan rasul. Tadi jadi salah gara-gara satu dipanjangnya. Tapi kalau mereka innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau betul-betul engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Direnungi artinya setiap malam. Makanya kajian di sini harus ada kajian tafsir. Jadi indah pahamnya. Maka ketika itu per huruf, kalau kata para ulama 10 ampunan Allah, 10 barokah Allah, 10 kasih sayang Allah, itu menjadikan doa dari setiap huruf Al-Quran yang dibaca itu adalah obat hati, dakwah hati. Yang kedua, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah wa khilaul batin. Di antaranya obat hati itu ikhlaul batin. Apa? Mengurangi makan, syukur-syukur puasa. Mengurangi makan, syukur-syukur puasa. Biasanya orang itu kalau makannya banyak, termasuk saya yang suka makan banyak, ikutan penyakitnya itu menjadi ada. Makan banyak, mohon maaf, penyakit ikutannya kolesterol, gula darah, apalagi asam urat. Kenapa? Makannya banyak, kan dijaga. Lah seminggu mentang-mentang jadi panitia kurban. Halo, bukan di sini, itu sono di tempat saya. Daging terus.
Sampai itu kulkas nggak bisa ditutup. Kenapa? Kaki sapi ngeganjel. Ya kan, mohon maaf saya tahu Pak. Satu, saya pengurus masjid. Dua, saya kalau mohon maaf kalau lagi Idul Adha jadi pemburu bayaran. Nah, Ustaz juga kan mohon maaf pasang golong kalau lagi perhitungan. Golong ada 8 Pak. Golong ada sekitar setengah, ada yang 1.700.000, ada 700, ada 500 uang Pak. Pokoknya itu golong keluar putus saja leher. Tapi maksudnya ya ambillah, dia ngasih ini, dia ngasih itu banyak. Tapi saya belum tampung kulkas sehari sebar lagi, dimasak di majelis taklim. Makan bapak dan anak-anak yatim, ada ibu-ibu tetangga. Jadi tidak, nah kalau daging kelamaan plus. Nah kalau kebanyakan hampir seminggu yang di sop, yang di soto, yang sop buntut, yang di sate, yang digulai, aduh, masya Allah, beler, potongnya jadi beler, potong kan beler kalau ngeliatin darah, masya Allah. Nah itu kalau kebanyakan makan, maka penyakit ikutan itu kebanyak. Tapi syukur-syukur kalau penjenengan tukang puasa, maka insya Allah sehat. Makanya kata baginda Rasulullah, suku tafsir, orang yang suka puasa sehat. Makanya mohon maaf penjenengan kalau pernah cek darah itu, kalau pernah cek puasa dulu, ya tak? Puasa. Saya ada pengajian bapak-bapak, Pak ayo makan. Habis ngaji kita sarapan nasi dulu. Nah dulu puasa, saya nanti cek darah. Oh, tidak harus puasa dulu. Jadi darah jadi bersih. Berapa yang dimuliakan Allah, syukur-syukur puasa. Maka oleh karena itu jangan terlalu banyak makan. Biar saja kalau terlalu banyak makan, itu mohon maaf badan, mohon maaf agak gede. Jadi bilang gemuk agak gede. Kalau sudah badan tidak terkontrol dengan makanan, biasanya gampang tidur. Kalau sudah gampang tidur, mohon maaf kan tidak ada pikiran yang lain kecuali syahwat yang besar, syahwat keinginan apa saja. Nah untuk mohon maaf, untuk ibadah agak berat kalau makan. Maka oleh karena itu ikhlaqul badan. Karena kata para ulama, ada 3 hal yang mohon maaf akan bisa menjadi celaka. Satu, jaga perut dengan makanan, berarti jaga penyakit. Yang kedua adalah jaga lisan. Karena kalau lisan ini kurang dijaga, nyakitin hati orang. Kalau lisan ini dijaga, nyinggung hati orang, ngomongin orang. Masya Allah, Masya Allah. Yang suka banyak ngomong, terutama itu banyak dosanya. Gak usah dibuka kita banyak ngomong, saya mah ngaji Pak. Oh, ngomongin orang. Yang ketiga adalah jaga lisan, jaga makan, jaga hati biar banyak syukur kepada Allah. Ya Allah, udah usia segini, alhamdulillah. Nah, biar lanjut biar kita dapat ilmunya. Kemudian yang keempat adalah qiyamul lail. Apa Pak? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu qiyam adat lail di dalam malam. Opone sing adat sholat maksudnya. Opone. Kalau tahajud kata para ulama harus tidur dulu, baru tahajud. Tapi kalau sholat malam, Bapak punya sholat malam dari habis isya misalnya atau dari maghrib, kan malam itu kalau bahasa Arab dimulai dari maghrib. Sholat hajat itu qiyam tahajud bukan? Qiyamul lail bukan? Qiyamul lail. Sholat ba'da isya qiyamul lail. Sholat tasbih qiyamul lail. Sholat apa lagi? Witir qiyamul lail. Kalau qiyamul lail, sholat malam yang dilaksanakan sholat sunat, maka itu qiyamul lail. Tapi kalau tahajud harus tidur dulu. Kalau tidak tidur itu bukan tahajud. Karena tahajud dari kalimat hajid adalah berat. Berat ngapain? Dari tidur. Banyak kalau mau tidur berat banget ya Allah.
Allah. Iya. Umur nggak ada yang tahu. Nanti ditanya oleh Allah. Pernah dengar kajian di Nurul Ikhlas? Buru-buru, langsung mendengar as-salatu khairun minan naum. Artinya sholat lebih baik daripada tidur. Tapi ada yang salah arti nggak? Tidur oke, tenang naon. Bahkan sahege tenang naon. Tidur nggak apa-apa. Roben dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau qiyamul lail, kalau tahajud pasti qiyamul lail. Tapi tidak semua qiyamul lail. Gimana? Kalau tahajud pasti qiyamul lail. Tapi tidak semua qiyamul lail itu adalah tahajud. Pokoknya harus malam dulu bangun. Maka kalau malam bangun, maka tapi mohon maaf Pak, jangankan bicara sholat sunnah, sholat yang wajib dulu diperhatikan. Biasanya orang kalau menjaga sholat sunnah itu yang wajib terjaga, betul kan? Kalau sholat sunnah terjaga, wajib terjaga. Tapi mohon maaf, karena kalau sholat sunnah itu dilalaikan, yang kadang yang wajib pun terlupakan. Sholat duhur ntar masih ada setengah 1. Ntar masih badan masih panas, ntar jam 1. Ternyata datang tamu, ntar setengah 2. Tamunya lama lagi, kopi lagi duduk gelas, rokok 4 batang. Akhirnya jadi setengah 3. Gitu. Makanya kan ada orang yang sholat duhur ke asaran, sholat asar ke maghriban, sholat maghrib di perjalanan, sholat isya ketiduran. Enggak, kadang-kadang dia tak ketiduran, cuma digabung dengan Piala Champion. Sholatnya sepakat. Akhirnya sholat subuh jadi keduhaan. Ada bos di kantor, bos di kantor, sholatnya langsung di kantor langsung sholat dan ada apa udah sholat. Kata office boy, luar biasa bos saya, sholat duha katanya hampir tiap hari sholat duha. Ditanya ternyata kesiangan. Sholatnya di kantor kesiangan, karena dilihat itu kadang-kadang pakai gunung. Sholat duha pakai gunung ternyata kesiangan. Masya Allah. Jadi para bapak, orang yang menunaikan sholat malam, insya Allah tenang jiwa. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lihat barakin ayat-ayat. Lagi Rasulullah itu Pak kalau tahajud rakaat pertama adalah kuliah. Segitulah. Rakaat pertama kuliah. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Bisa ikutin? Bisa. Rakaat ke 5, ke 6, rakaat kedua baru masalah ini. Rakaat ke tadi 2, rakaat ketiga. Rakaat ketiga surat Al-Baqarah. Halo, 2,5 juz. Kira-kira bacaan ikut kan? Rakaat keempat habis Al-Baqarah apa? Al-Imran. Al-Imran. Rakaat ke berapa? 5 An-Nisa. Terus itu 1 kali berdiri. Makanya beliau mohon maaf habis sholat darahnya turun jadi bengkak. Habis sholat darahnya turun jadi bengkak. Sama dengan saya, bengkak kaki. Daging kepala sapi kalau kebanyakan kolesterol. Kepala sapi kebanyakan. Prima baru. Namanya kepala sapi dibakar dulu kemudian kikil, terus saja enak, masya Allah. Jadi para bapak minimal kalau panjenengan bangun 3:30, turun mandi, dan gosok gigi, kemudian sholat 2 rakaat.
4 rakaat minta kepada Allah. Tapi proposal kita banyak kepada Allah, harapan kita banyak kepada Allah, hajat kita butuhnya kepada Allah terlalu banyak. Kalau secara nalar susah untuk masuk akal. Tapi Engkau ya Allah yang Maha punya kuasa semuanya, minta kepada Allah. Panjenengan punya hayat enggak? Ibu punya masalah enggak? Halo? Ibu punya keinginan enggak? Bapak punya masalah enggak? Banyak enggak? Saya juga punya masalah. Saya lihat dari tadi Bapak bukannya bermasalah semua ini, termasuk saya. Harap kepada Allah banyak. Kita kenapa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya ma'aka rabbuka maqaman mahmuda. Dia akan derajat oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomahkan bisa bangun malam ya Allah. Kalau bangun malam tuh hati jadi istiqomah enak. Di bangun malam kalau ada piala dunia, kalau ada bola baru bangun malam. Saya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wa majalisatus sholihin. Orang yang punya kesempatan bisa terobati hatinya duduk dengan orang soleh. Ini orang soleh semuanya. Amin. Kenapa duduk dengan orang soleh? Karena kalau duduk dengan orang soleh, setiap detiknya didoakan jutaan kaum muslimin, didoakan soleh. Bapak tahu dalilnya? Ayo bareng ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul rakatus sholawatut thayyibatu. Ini kejadian terus saya artinya. Halo. Ini udah 30 tahun sholat. Hati-hati nih. At-tahiyyatul seluruh penghormatan. At-tahiyyatul seluruh penghormatan kemuliaan. Mubarakatus seluruh keberkahan apapun. Mubarakatus sholawat seluruh pujian, thayyibatun seluruh keindahan hanya milik lillah, kata Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dibalas oleh Allah, assalamu alaika, keselamatan buat wahai Muhammad. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat di rumah, selamat dalam keluarga, anak cucu mantu, selamat semuanya. Selamat dalam bisnis, selamat dalam berkendara, selamat nanti dalam proses sakaratul maut, selamat nanti dalam proses hisab, selamat proses nanti di alam barzah, selamat nanti di akhirat di jembatan Siratal Mustaqim. Assalamu alaika buatmu wahai Muhammad. Ayuhan Nabi wa rahmatullah, kasih sayang Allah lah meliputi langit dan bumi. Kasih sayang dalam bentuk apapun. Punya duit ada kasih sayang Allah, punya kendaraan ada kasih sayang Allah, seluruh kasih sayang. Wa rahmatullahi wa barakatuh, keberkahan, berkah dunia, berkah anak, berkah cucu, berkah mantu, berkah rumah, berkah pekerjaan, apapun berkah pokoknya. Buatmu wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Assalamu alaina. Boten kulo mawon ya Allah. Loh, buat siapa? Niku orang-orang soleh yang ada di Nurul Ikhlas. Assalamu alaina wa ala dan seluruh orang yang soleh. Itu dibaca tadi tahiyatul masjid, dibaca ketika sholat qobliyah, dibaca ketika sholat subuh. Subuh yang ada sekarang itu kalau di Amerika jam berapa kira-kira? Bapak sudah ke Amerika? Sekarang subuh di sana maghrib. Berarti sholat maghrib Muslim di Amerika. Di Inggris beda lagi, di Swedia beda lagi jam. Tetap ada adzan, tetap ada sholat. Baca itu enggak semua yang sholat. Baca itu semua. Makanya orang yang soleh itu didoakan, bukan saja oleh manusia, bukan saja oleh yang sholat, didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna wa sunnati Rasulillah wa yatadarasuna."
Tidaklah duduk di majelis ilmu, di masjid, di mushola, di majelis taklim, di pesantren, di akademisi, di universitas. Apa yang dibaca, referensinya satu Al-Quran Al-Karim, yang kedua hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang dibacakan. Kemudian illa ma nazarat alaihi sakinah, Allah akan turunkan ke dalam hatinya sakinah, ketenangan batin. Ini Allah yang berjanji melalui lisan Rasulullah. Wa hafat bihimul malaikah, dan di situ diliputi malaikat semuanya pada datang. Malaikat pada datang, cuma nggak kelihatan. Malaikat tadi ada yang sholat ikut sholatnya di Nurul Ikhlas, ada 60.000 saf, bukan 60.000 malaikat, 60.000 saf ke belakang. Terus kemudian satu sayapnya saja bisa menutupi langit dan bumi macam pada bumi ini. Bagaimana itu pemikirannya? Itu pemikirannya adalah pemikiran tauhid, kata baginda Rasulullah dalam Bukhari Muslim. Setelah itu para malaikat duduk di majelis ilmu, mendoakan. Selama di situ belum keluar, selama di situ masih punya wudu, didoakan terus oleh malaikat. Wa haqqat bihimul malaikat wa khasyatuhur rahmah, diliputi dengan kasih sayang Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, kemudian oleh Allah dibanggakan seluruh jamaah Nurul Ikhlas ini di depan para malaikat. Ibu, bu, panjenengan masak, enak, mulainya enak. Kalau udah nyambel mantap, anak cucu keluarga atau saudara. Saya sih kalau nggak kehalim ke ibu fulan, ibu sabarnya itu, ya Allah. Anak dong kuliah di sana, kangennya sama masakan ibu. Ibu dibanggakan, ditulis di Instagram dalam statusnya di WA. Kangen sama masakan ibu. Kira-kira ibu enak nggak? Ibu bangga nggak? Ada yang jawab sih. Ibu, halo, bu, ada dengan masak dipuji oleh suami, bangga nggak? Dipuji oleh anak, enak nggak? Kayaknya jarang masak sih. Iya. Sama. Bapak punya prestasi dibanggakan. Wow, kalau mendapat jiwa korsa, semua senang, diangkat gitu, komandan, bangga. Panjenengan dibanggakan oleh Allah karena duduk di majelis ilmu di depan para malaikat. Demi Allah ini, ya Allah sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi barokah. Itu adalah duduk dengan orang soleh. Bapak kan tahu ar-ruh kari, Bapak ar-ruh kecil, ar-ruh kari. Ruh itu seperti angin. Kalau angin lewat tempat sampah, maka bawa sampah. Mobil Bapak Fortuner, Innova atau Alfa, dibuka dikit kacanya, mohon maaf, bangkai tikus masuk. Waduh, besar banget ini ke hidung. Bangkai tikus masuk ke mobil Alfa. Tapi mobil Alfa lewat Al-Hawi itu kecil cerita. Dibuka dikit karena mau ngasih paulah, masuk wangi minyak. Hidup itu tergantung gaul. Kalau gaulnya dengan politisi, makanya dibicarakannya politik terus. Kalau gaulnya dengan tukang tani, yang dibicarakannya tani terus. Kalau gaulnya dengan tukang dagang, untung rugi dagang terus yang dibicarakan. Gaulnya dengan orang soleh, grup WA yang dibicarakan tahajud, sholat sunnah, masya Allah. Grup WA belum dihapus di saya nih. Ada tiap kurban belum dihapus. Tapi kalau sudah bercanda, janda sebelah sana, aku banget tuh janda. Grup kurban di WA maksudnya janda. Biye ini keluar aja saya. Bukan saya soalin, karena memang grup kurban kan udah selesai belum tahun depan. Maksudnya gaulnya gitu Pak. Ar-ruh karni, jiwa ini akan terbentuk tergantung temannya. Maka kata baginda Rasulullah, kalau mau mencari siapa, bagaimana karakter seseorang, kalau mencari bagaimana sifat seseorang, siapa temannya? Kan begitu. Karena apa? Pergaulan sosial itu membentuk karakteristik. Makanya kata baginda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi itu, anak kecil, semuanya fitrah, suci.
Fa'abawahu, maka bapaknya, ibunya, lingkungannya, ayu majisanihi, yang bisa menjadikan dia seorang majusi, au nasronihi, dia seorang nasrani, au yu jegerni, au yu mabokni, au jegerni mabokni premani, dia jeger tukang mabok jadi preman, maka lingkungan yang membentuk. Maka anak ini Masya Allah pendidikan itu luar biasa. Maka disebut the golden age, itu anak itu usianya emas itu diisi dengan hafalan-hafalan, eksak tercatat, bagus agamanya di usia SD, usia SMP, karena masa keemasan dipengaruhi, didegel terus. Ini mohon maaf, saya pernah sampaikan kan, Ayatullah Khomeini, bapaknya Mustafa Khomeini didatang. Sampai jam berapa ini saya? Udah suruh? Belum. Datang anak 9 tahun. Kata anak 9 tahun SD, ya saya bertanya kepada Anda, siap, ada apa sayang? Bagaimana jadi pengen mati syahid gimana? Coba, ini bukan direkayasa kan? Anak 9 tahun pengen jihad mati syahid. Pikirannya gimana itu anak di Irak gitu, usia SMP. Dipeluk, terus ditanya, anakku sayang, kamu kelas berapa? Saya masih SD ya, SD. Gini, kamu selesaikan dulu sekolah saya, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, belajar teknologi, harus belajar kaya, kamu juga harus ekonominya jago, eksaknya jago, selesaikan sampai S2, S3 gelar profesor, belajar teknologi, siapkan kamu nanti untuk wafat syahid. Ini maaf, ini bukan saya ekstrim nih, ini pemikirannya positif. Ya Allah, itu sampai begitu oleh Ayatullah Khomeini. Kan viral di TikTok waktu itu. Saya, ada anak di Iran rata-rata itu bisa pemikirannya anak SMP pengen mati syahid, gimana itu pikirannya? Berarti ibunya, bapaknya yang lebih jauh yang luar biasa ya. Pengen kuliah itu wafat syahid, Masya Allah. Makanya kan sampai mohon maaf, sampai mampu melawan Amerika dari mana itu? Baik, berapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah obat hati, dzikir ingkang suwe. Yang lama dzikirnya. Maka saya kasih amalan buat panjenengan dari Rasulullah SAW. Ini saya tadi di Nurul Ikhlas berapa menit ketika ikomat subuh ini? 10 menit, 15 menit. Ada dzikir para ulama itu dari sehabis adzan menjelang qomat 100 kali dibaca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallahil azim bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca 100 kali, kata baginda Rasulullah, tidak akan pernah tidak terlalu sulit dalam hidup ini. Hajat-hajat dikabul oleh Allah, tidak terlalu sampai dalam menghadapi romantika kehidupan ini kalau mendawamkan pikir sehabis adzan menjelang qomat, minta kepada Allah. Itu insya Allah kalau semuanya itu ibadah, baca Quran, bergabung dengan orang soleh, menjadi banyak motivasi pikiran dan semacamnya. Kemudian juga mengurangi isi perut, kemudian sholat malam, kemudian juga memperbanyak zikir, ingat terus kepada Allah, maka insya Allah hati kita menjadi sehat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya yang nikmat, pasrah kepada Allah semuanya, maka insya Allah urusan dunia dan akhirat Allah bereskan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kira-kira apa yang disampaikan panjenengan kortes apa betul? Berarti kalau sudah ngerti semuanya berarti beres itu. Makanya saya kasih pertanyaan panjenengan, kalau barangkali ada yang bertanya monggo. Kalau tidak ada yang bertanya, kan dua kemungkinan. Satu, ngerti dengan apa yang disampaikan. Kedua, nggak ngerti. Beres itu Ustaz ngomong-ngomong. Jadi panjenengan insya Allah wah cerdas semuanya. Sudah sampai di sini Pak ya? Mudah-mudahan Allah berkahi dengan barokah
keluarga, anak-anak, cucu mantu di mana saja, jadikan anak-anak yang sukses, solihin dan solihah. Kemudian yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Saudara-saudara kita yang sedang haji, sedang umroh, saya kemarin gagal haji Pak, karena tergantung satu bisa. Ada 1380 jamaah menjelang keberangkatan Amin kedua itu gagal berangkat. Hotel di bandara penuh sesak dengan jamaah. Bayangkan, bisa ada, tasreh ada, nusuk ada, tapi kalau nggak berangkat, pertanyaan besar. Termasuk Pak Mubaya, Menteri Keuangan, dua putranya sama istrinya sama anak buahnya 15 orang. Pak Mubaya nggak berangkat, Menteri Keuangan. Asep Menteri tidak punya keuangan, nggak berangkat juga, nggak jadi masalah. Doa mudah-mudahan bisa haji bisa umrah semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan yang saudara kita ibu siapa dari Pak dari Nurul Ikhlas yang sedang haji, yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan pulang dalam kondisi selamat, sehat dan mabrur. Dan ya Allah wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Seluruh yang hadir di sini berkahkan rezekinya, seluruh urusannya dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmatika wasi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa yatamika wa rizqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Allah ya Allah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahumma fi ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.